Saya akan bahas satu hal yang hari-hari ini sering banyak dipercakapkan. Karena dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan menimbulkan dampak-dampak yang ternyata bukan hal yang sepele. Tapi dampak negatifnya banyak sekali. Apa itu saudaraku? Flexing. Gaya hidup penuh kepalsuan. Gaya hidup yang suka memamerkan segala sesuatu. Tentunya sekarang yang paling jitu menggunakan sosial media. Dan dampaknya cepat sekali meluas. Dan kita mesti tahu lebih dulu kenapa ya orang sampai bisa flexing. Kenapa suka, bahkan beberapa orang sudah jadi budaya saudaraku. Saya pernah ketemu seorang ibu. Umurnya sudah menjelang 60 tahun. Dia harus berkali-kali beli kacamata baru. Demi apa saudaraku? Ketika ditanya, kok beli lagi sih? Kan kemarin sudah masuk di Instagram. Saudaraku bisa bayangkan. Ya, dikendalikan oleh situasi-situasi seperti ini. Berapa banyak orang belanja pakaian hanya karena bukan kebutuhan lagi, tapi demi status penerimaan diri untuk masuk di sosial media. Saudaraku, apa sih sebenarnya flexing itu? Flexing adalah suatu tindakan memamerkan atau tindakan melakukan kebutuhan pengakuan akan apa? Kepemilikan. Sekarang yang dipamerkan itu bukan cuma harta loh saudara. Ya, kalau kemarin kita lihat di kasus-kasus yang barusan ini ramai di televisi bagaimana anak seorang pegawai direktorat jenderal pada baru eselon 3 bisa pakai Rubicon yang harganya MM-an saudaraku. Bisa pamer menggunakan Harley Davidson dan motor yang lain yang harganya mahal sekali. Saudara, sekarang bukan cuma terbatas harta. Flexing juga adalah bentuk kekuasaan, takhta. Menunjukkan bahwa nih, gue sekarang memimpin sebuah perusahaan besar. Oh, saya punya pengaruh seperti ini. Tapi juga saudaraku ada beberapa orang, flexingnya adalah bentuk seksualita. Makanya betul, 3 tah itu betul. Harta, takhta, bukan wanita loh ya. Kalau zaman dulu orang menekankan harta, takhta, wanita. Loh, kasihan wanita jadi sasaran. Sekarang harta, takhta, seksualita. Ya, nah ini sekarang dipamer-pamerkan. Dan sebetulnya tujuannya untuk apa sih flexing itu? Ini dia. Tujuan flexing seringkali adalah untuk kemuliaan pribadinya atau kemuliaan keluarganya. Ini yang terkenal dengan istilah sekarang self glory. Kemuliaan buat diri sendiri, self glory. Padahal kita tahu persis bahwa kemuliaan itu bukan milik kita. Kemuliaan itu saudaraku diberikan oleh Tuhan kepada kita, tapi itu miliknya Tuhan sepenuhnya. Makanya kita harus punya satu sikap mental yang bisa selalu berpikir bahwa kemuliaan itu diberi oleh Tuhan, tapi bagi dia, oleh dia, dan untuk dia sampai untuk selama-lamanya. Kan ada lagunya dia. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi dia. Nah, sekarang saya akan beritahukan bahwa sebetulnya prinsip Alkitab mengajarkan sebegini. There is no ownership. There is no private ownership in the kingdom of God. Tidak ada saudaraku sebetulnya dalam prinsip Alkitab kepemilikan pribadi. Kita ini bukan pemilik, kita ini hanya steward. Pengurus, bendaharanya Tuhan. Pemilik segala sesuatu itu Tuhan. Jadi kalau hari ini kita diberkati dengan harta yang kita peroleh, itu saudaraku memang dalam status kepemilikan karena hukum yang ada berlaku di Republik Indonesia. Itu atas nama saudara. Tapi sesungguhnya itu milik Tuhan. Saudara tidak akan pernah bawa sampai mati kok. Itu cuma ketinggalan ketika saudara masuk liang kubur. Selesai.
Anda boleh tumpuk hartamu, Anda boleh pamerkan segala sesuatu. Tapi selesai cuma sampai di lubang kubur. Kenapa saudaraku? Karena memang bukan milik kita. Kita dilahirkan dalam posisi telanjang. Gak bawa apa-apa saudaraku. Napoleon, Iskandar Agung, Alexander Agung. Satu kali dia punya kesadaran ketika dia sakit keras. Dia berkata pada hulu balangnya, orang terdekatnya. Kalau aku mati nanti, please, lobangi peti matiku. Keluarkan tanganku kiri dan kanan. Dan biarlah tanganku terbuka. Kenapa Tuanku? Supaya mereka tahu, aku pun seorang raja. Aku mati pun, aku tidak bawa apa-apa. Saudaraku, flexing. Ya, nanti kita akan lihat apakah itu ada sih di Alkitab. Ternyata ada beberapa contoh. Tapi tanamkan dalam diri saudara. Kita bukan pemilik saudaraku. Pemiliknya dia. Alkitab berkata langit dan bumi ini pun milik dia dan segala isinya. Saudara diberi kasih karunia untuk saudara manage itu. Saudara kelola itu. Saudara urus supaya yang dikasih 1 talenta bisa lebih lagi. Minimal jadi 2. Yang 2 bisa lebih lagi minimal jadi 4. Yang 5 bisa lebih lagi minimal jadi 10. Dan itu memang tugas kenapa manusia hidup di planet bumi. Tolong perhatikan baik-baik ya. Perintah pertama Tuhan di Taman Eden bagi manusia pertama. Dalam Kejadian 2 ayat ke-15. Supaya mereka mengusahakan taman itu. To tend it. Supaya apa? Bekerja. Perintah pertama Tuhan di Taman Eden bukan menyembah. Bukan pujian penyembahan. Tapi bekerja. Kata bekerja di situ dalam bahasa Ibrani pakai kata abad atau avodah. Yang juga selain arti bekerja juga berbicara tentang menyembah. Jadi dengan kata lain saudaraku, pekerjaan saudara sesungguhnya adalah wujud penyembahan saudara kepada Tuhan. Jadi jangan dipikir penyembahan itu cuma seperti tadi kita nyanyi kunci G lagi. Ya. Daripada kamu naik turun, pakai aja langsung kan. Ku nyanyi Hosana. Nah, jangan berpikir penyembahan itu seperti nyanyian saja. Itu part of, bagian daripada penyembahan. Kita bisa naikkan lewat nyanyian. Tapi penyembahan juga bisa terekspresi lewat bagaimana saudara bekerja. Makanya kalau saudara ngerti konsep ini, saudara akan bekerja sembarangan. Saudara tidak akan korupsi waktu, apalagi korupsi uang. Karena penyembahan sesungguhnya, pekerjaan itu wujud penyembahanmu. Saudara, waktu saya belajar di sekolah Alkitab, dan tentu kalau saudara yang lain belajar di sekolah Alkitab, Anda pasti mengenal istilah the law of first mention. The law of first mention. Hukum pertama kali disebutkan. Maksudnya apa Pak? Kita mesti tahu kata awal suatu kata di Alkitab disebutkan apa. Diteropong baik-baik, dimengerti baik-baik. Supaya nanti dalam penjabarannya di kemudian hari jangan salah menafsirkan, jangan salah menguraikan. Terjadi distorsi atau deviasi. Tidak boleh terjadi. Nah kata bekerja kali pertama ditemukan di Alkitab itu Kejadian 2 ayat 15. Bekerja. Itu bahasa aslinya tadi abad atau yang keturunannya avoda. Juga artinya menyembah. Dengan kata lain pekerjaan saudara itu wujud penyembahan saudara. Makanya waktu saudara kelola harta, saudara kelola keuangan saudara, hartamu dikelola. Itu wujud penyembahan saudara. Peringatan Tuhan yang seringkali diabaikan manusia adalah ketika berhubungan dengan pekerjaan yang sebetulnya berkorelasi dengan penyembahan kita. Tapi kita lupa. Makanya Tuhan bilang begini. Jikalau hartamu makin bertambah. Jangan hatimu melekat kepadanya. Halo. Jadi saudaraku, mengapa flexing? Saya kembalikan. Flexing adalah kebutuhan ingin diakui. Orang melakukan flexing pamer-pamer. Bahkan saya lihat saudaraku di bacaan yang lain. Itu bukan cuma pamer, sok pamer. Kebutuhan kepingin diakui. Kepingin diterima. Tolong anak-anak muda di sini, saya tahu persis memang orang muda itu kebutuhannya adalah
acceptance, penerimaan. Makanya saudaraku kalau dia temukan komunitas di mana tidak ada penerimaan, dia nggak akan betah di situ. Nah, gereja ini menyediakan core kepada saudara. Amin. Gereja ini menyediakan komsel kepada saudara. Seperti tadi kesaksian saudara Stephen, bagaimana dia bisa diterima sepenuhnya. Adiknya yang kena skizofrenia itu pun diterima sepenuhnya. Sehingga dia boleh mengalami kebangkitan dan adiknya pun bisa mengalami perbaikan. Mulai bertumbuh dalam kebaikan. Mari saya mau katakan pada saudara. Memang acceptance, penerimaan itu kebutuhan kita. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, ada penyaluran yang tepat seharusnya. Salah satunya apa? Bergabung di core. Amin. Saya tidak ada pesan sponsor loh ya. Tapi saya adalah hamba Tuhan yang sangat menyetujui bahwa salah satu bentuk pemuritan itu bisa lewat komsel dan juga apa yang disebut dengan komsal, komunitas saling. Di mana bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Lalu apalagi kebutuhan ingin unggul lebih daripada yang lain. Kebutuhan mencari kepuasan diri. Gak selesai-selesai, percayalah saya saudara. Gak akan selesai-selesai puasnya. Tapi justru kepuasan itu kalau sudah melekat dengan Tuhan. Sudah melakukan kehendak Tuhan. Sudah hidup di dalam hadirat Tuhan. Wah, seperti satu lagu lama berkata ini. Pak Joshua ibadah kedua saya suka banyak nyanyi enggak Pak ya. Tapi saya tetap disiplin soal waktu. Tahun 91 waktu itu belum menikah saya dan ada tawaran dari seorang orang Amerika yang misionaris Indonesia untuk rekaman dan ini album pertama saya tahun 91 dengan Maranatha Record waktu itu. Lagu ini berkata begini. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanmu, pernyataan kuasa kekuatanmu. Oh, di hadiratmu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Kepuasan hanya ada di dalam Tuhan. Sekarang akar permasalahannya apa ya? Kok sampai bisa seseorang tuh flexing? Yang pertama, akar permasalahan ini penting sekali dan kita akan pelajari bagaimana menyelesaikan semuanya itu. Supaya kita jangan terjebak hal-hal yang tidak perlu saudaraku. Yang pertama adalah karena identitas dirinya nggak jelas. Dia nggak tahu siapa dirinya di dalam Tuhan. Oh saudaraku, akan saya tunjukkan kepada saudara apa kata firman Tuhan tentang identitas kita. Dan saya yakin kalau Anda tahu ini, Anda merdeka jadinya. Pertama kita bilang sejak manusia pertama diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 26. Di sana dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, perhatikan kalimat ini. Yang serupa, menurut serupa, gambar dan rupa kita. Wow. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan baik-baik. Tuhan ciptakan manusia. Dan pada waktu diciptakan manusia, Tuhan bilang ini sangat baik ini. Ini makhluk terkeren ini. Kenapa saudaraku? Karena penciptaan manusia, saudara dan saya dibuat mirip dengan Tuhan. Serupa, segambar dengan Tuhan. Saudara bukan makhluk biasa. Saudara luar biasa. Haleluya. Manusia itu makhluk roh sejatinya. Dia punya jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Tapi dia tinggal di dalam tubuh seperti ini. Tapi aslinya kita adalah roh kita. Nah, mari saya beritahu saudara. Di dalam Kristus, kalau rohmu hidup, kamu tidak pernah mati. Badanmu boleh mati, rohmu tetap hidup sampai selama-lamanya. Hargamu mahal banget. Jadi ini identitas kita apa? Kalau boleh disingkat, identitas kita adalah dicipta dalam keserupaan dengan Tuhan.
untuk memerintah bersama dengan Tuhan di bumi ini. Itu identitas kita. Waktu saya belum mengerti ayat ini, firman Tuhan, saya minder. Kenapa? Ketinggianku dari dulu SMP sampai sekarang 158 cm saja. Saya berkali-kali berusaha untuk meninggikan badan dengan alat-alat satu, ortopedi. Yang dipasang di kusen kamar, lalu kemudian ada tali bergelantungan dan taruh di leher. Dan tiap hari saya latihan. Lumayan, tambah tinggi, tambah tinggi. Dan setiap kali saya ukur, saya ada ukuran dan saya ukur lagi, tetap sama. Hanya Yesus yang tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saya sebetulnya gak mau sama, saudaraku, soal ketinggian. Saya ganti dengan alat yang lain yang digerakkan oleh getaran baterai listrik yang diikatkan di telapak kaki dan kemudian digunakan dengan bergetar. Sistem kerjanya merangsang persyarafan di bawah telapak kaki saya yang konon katanya berhubungan dengan seluruh organ tubuh dari bawah ke atas. Dan dijanjikan dalam brosurnya, paling tidak saya akan menambah ketinggian 20 cm. Oh Tuhan, terima kasih. Saya sedang membayangkan 158 ditambah 20, 178. Oh, saya bisa bayangkan ketika saya jalan, cewek-cewek ngeliatin saya. Dan saya latihan terus, saudaraku. Dan berganti-ganti baterai. Dan ketika saya ukur kembali, tetap sama. Maka saudaraku, saya memutuskan untuk berhenti. Saya ditinggal teman-teman. Ketika SMP masih banyak setinggi saya. Begitu SMA, kelas 1 naik kelas 2, saya lihat beberapa teman yang setinggi saya meninggalkan saya semuanya. Hanya tinggal satu orang yang memang punya kelainan yang tersendiri. Agak cebol maksudnya. Oh saudaraku dikasih Tuhan, itu membuat saya minder. Akhirnya dibalik menutupi rasa minder itu, nah ini perhatikan. Kebutuhan akan penerimaan muncul. Kebutuhan akan pengakuan diri muncul. Apa yang saya lakukan saudaraku? Saya tunjukkan kepada teman-teman saya bahwa saya lebih hebat dari mereka yang tinggi-tinggi tadi. Akhirnya apa? Saya tunjukkan gaya hidup bebas. Saya minum-minum alkohol. Saya mabuk-mabukan. Lalu apa yang terjadi? Saya pacaran. Puji Tuhan, laku juga saudara ya. 158. Memacari 2 gadis sekaligus tanpa satu sama lain tahu. Itu kejahatan. Tapi demi pengakuan diri, penerimaan diri, saya kerjakan itu. Itu belum bertobat loh ya, waktu itu. Sampai akhirnya saya kenal ayat-ayat firman Tuhan. Dengar saudaraku, firman itu dahsyat. Bisa mengerti aku dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Yang akan memerintah bersama Yesus di planet bumi ini. Come on man. Lalu 1 Petrus 2 ayat 9, 10. Alkitab berkata, saya nyanyikan ya, ayat firman itu berkata. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Begitu saya ngerti. Roni, pendek boleh pendek. Tapi kamu royal priesthood. A chosen people. Holy nation. Wah, saya lihat di depan kaca. Roni, kamu boleh pendek. Tapi kamu serupa segambar Tuhan. Kamu umat yang diciptakan Tuhan. Kamu bangsa kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Sembuhlah saya. Dan sekarang masalahnya di sikap mental sini Pak. Sekarang saya bersyukur untuk kependekan saya. Istri saya bilang, gak apa-apa sayang. Yang penting kamu ngangeni aku. Oh, so sweet. Oh. Halo. Jelas. Harus. Identitasmu jelas loh ya. Keserupaan dengan Kristus. Dan itu tujuan hidup kita. Kenapa kita ada di muka bumi ini. Lalu yang kedua. Apa yang menyebabkan seorang flexing? Gak tahu firman. Gak ngerti firman. Aduh saudaraku. Hei. Saya beritahu. Tidak tahu kebenaran itu sesuatu hal yang jangan biasa-biasa.
Saudara gak ngerti firman itu, jangan pikir itu bukan urusan gue, itu urusan pendeta-pendeta. No, Alkitab tidak pernah mengatakan seperti itu. Setiap kita diminta untuk mengetahui dan melakukan firman Tuhan. Sukses is predictable, my friend. Sukses dapat diduga. Kok bisa sukses dapat diduga? Yosua 1 ayat 8-9 berkata, kalau kamu membaca, merenungkan firman Tuhan, hukum Taurat firman Tuhan ini siang malam, Tuhan bilang begini, perjalananmu kamu akan bertindak hati-hati, itu pertama. Kamu akan sembrono, gak gampang kena tawaran-tawaran yang menggiurkan, termasuk robot trading. Masih ada saja kemarin ini, yang terbaru ini di Surabaya. Masih ada saja. Ya, keuntungan cepat melebihi bunga bank, patut dicurigai. Lalu kedua, kamu akan bertindak, kamu akan berhasil beruntung 3 porsi berkat. Bertindak hati-hati, berhasil beruntung. Bukankah itu sukses? Jadi sukses is predictable. Asal kamu apa? Membaca, merenungkan, dan kamu melakukan firman. Jaminan hidupmu sukses. Saudara mungkin berkata, lupa ada teman saya gak takut Tuhan. Dia malah mengutuki Tuhan kok jadi kaya raya. Saya mau bilang ini sukses bukan ukuran dunia, saudara. Ukuran Tuhan. Sukses di ukuran dunia. Udah capek-capek flexing. Pamer-pamer tak KPK. Berapa banyak kita temukan tahun lalu ada 2 sultan muda. Crazy Rich Asia. Crazy Rich Indonesia. Di mana mereka sekarang? Soalnya lihat di sosmednya itu. Rumah dipamerkan. Mobil dipamerkan. Cewek yang lihat itu. Tolong, tapi anak-anak Tuhan di sini gak akan terpengaruh ya. Apa yang terjadi hari ini? Di mana mereka? Tinggal crazy-nya toh. Mari saya beritahu saudara, ya, gak tahu kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 berkata begini, barang siapa mengetahui kebenaran, ini perkataan Tuhan Yesus. Siapa yang mengetahui kebenaran, dengar saya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu, Pak. Jadi dengan kata lain urutannya gini, kamu tahu dulu, baru kamu merdeka. Kalau kamu gak tahu, kamu udah merdeka. Maka tahulah, belajarlah, tahu firman. Gue pengusaha, gue mahasiswa, gue bukan pendeta. Tidak. Semua kita harus tahu firman. Dan gak cukup Anda cuma seminggu sekali ibadah seperti ini. Hanya 1 jam 15 menit. Khotbahnya pun dibatasi 35 menit. You have to learn the word of God. You have to know. Not only you have to know, but you must know the word of God. So, harus tahu firman. Punya nanti Pak Joshua punya bagian. Di sini itu ada Bible reading. Ditentukan mesti baca Alkitab. Timnya buat nyusu di NDC 3 tahun, Pak. Mereka mikir gimana yang bisa efektif untuk bisa membuat jemaat bertumbuh dewasa. Dan sekarang udah enak, udah jadi, ada aplikasinya. Tinggal kita rajin baca. Saya jamin kalau kamu baca, kamu renungkan, kamu praktekkan, kamu pasti sukses. Orang Ambon bilang soal firman Tuhan, saya gak ada lawan. Gak ada lawannya. Ini dia. Jadi punya disiplin rohani, baca. Baca. Nyanyi lagi. Baca kitab suci doa. Lebih keras adik-adik. Lebih keras lagi. Lagi. Tepuk tangan adik-adik. Ada waktunya kita memang suka kembali ke masa kecil. Mau saya akan tahu, saudara, firman membuat kamu bisa mengerti, tahu kebenaran. Dan kamu merdeka karena firman yang memerdekakanmu. Yang berikutnya, sekarang saya secara cepat, Pak, bagaimana mengatasinya? Itu aja ya. Untuk mengatasi supaya kamu gak terjerat dengan gaya hidup pamer, flexing. Yang pertama adalah mari berpadah dengan apa yang ada. G lagi. Jadi tanganmu gini aja deh, jangan gini lagi, gini. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik.
kuasanya itu selamanya, kasih setianya. Apa yang ada udah, gak usah saudaraku memaksakan diri. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengar saya, Tuhan tidak akan pernah menjawab sesuatu yang timbul karena keinginan, kecuali karena kebutuhan. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allah akan memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Orang flexing itu keinginan. Mencukupkan diri. Yang kedua, memiliki rasa cukup itu enak. Cukup itu Alkitab ajarkan. Bukankah Alkitab berkata, cukupkan dirimu dengan gajimu. Pak, gaji saya sedikit. Atur pengeluaranmu. Disiplinlah dengan gajimu. Apa yang membuat kita gak bisa itu? Karena keinginan kita. Kalau kau hidup dalam kebenaran, berkat tidak akan cuma muncul karena gajimu. Tuhan bisa melepaskan berkat lewat cara yang berbeda. Karena kalau kamu hidup dalam komitmen yang benar. 30 tahun saya menikah. Dan saya full time pastor. I have no business. Aku gak punya bisnis apa-apa. Jadi saya hidup digaji oleh gereja di mana saya mengembalakan. Saya tidak punya, karena di otoritas bekerja di gereja kami hamba Tuhan tidak boleh berurusan langsung dengan keuangan. Sekalipun saya gembala. Kami punya tim keuangan. Jadi saya digaji tiap bulan. Berapa sih gaji pendeta, saudara? Tapi saya dengan istri saya disiplin. Kita buat budgeting dalam keluarga. Kami buat planning dalam keluarga. Kami buat perencanaan. 10% untuk perpuluhan. Pasti itu dah. Gak bisa enggak. Oh, saudara kena ada TikTok barusan rame itu. Anak muda yang dikuncir sininya. Dia bilang TikTok. Dia bilang perpuluhan enggak lagi. Karena hamba Tuhan sekarang enggak kayak Lewi. Itu hanya untuk Lewi. Saya bilang saudara. Dia bilang Lewi itu enggak punya harta. Lewi itu miskin zaman dulu. Sekarang banyak hamba Tuhan. Hei, saya beritahu pertama. Kita gereja Bethel Indonesia termasuk NDC. Kita hamba Tuhan, kita enggak pegang perpuluhan semua saudara. Tanya Pak Joshua di sini. Saya enggak bisa bayangkan kalau Pak Joshua pegang semua perpuluhan gereja ini, konglomerat dia. Kalau ada 10 konglomerat hadir di NDC, semua kasih perpuluhan disiplin, maka Pak Joshua jadi salah satu konglomerat. Betul tidak? Tapi bukan gitu aturannya. Kita ada kebijakan. Mari saya beritahu saudara, begini. Saya disiplin bertahun-tahun. Sejak saya menikah tahun 92 sampai sekarang 10% saya persepuluhan. Lalu 10% minimal. Pakai untuk apa? Persembahan-persembahan umum, diakonia, tolong orang miskin, kasih nabur ini, nabur itu. Itu minimal 10%. Lalu kemudian lagi saudaraku, saya 40%. Kok gede Pak? Investasi. Investasi apa? Salah satu anak-anak saya. Saya atur uang untuk anak-anak saya bisa kuliah pendidikan yang tinggi. Dan puji Tuhan mereka semuanya kuliah di Amerika. 3 anak-anak saya. Lalu sisanya saudaraku, sekitar 30% saya pakai untuk apa? Konsumsi sehari-hari. Buat apa? Beli sepatu, beli baju, beli kebutuhan, makan luar. Diatur tiap hari, dikontrol tiap bulan. Saya bersaksi buat saudara. Saya periksa laporan keuangan 2022 kemarin. Istri saya buatkan laporan keuangan keluarga. Tidak ada defisit. Saldo positif. Dari Januari sampai bulan ini Maret, saya lihat saldo positif. Tidak ada negatif. Kenapa? Berpada dengan apa yang ada, Pak. Disiplin. Kalau kamu tidak bisa kelola keuanganmu, maaf, kamu tidak bisa kelola hidupmu. Jangan lihat saya dengan mata seperti itulah, saudara ya. Seperti marah sama saya gitu ya. Relax saja. Itu handle baik-baik.
Loh, kok bisa kuliahkan anak di Amerika? Makanya kalau kamu disiplin, Tuhan itu sumber, bukan gaji, bukan PK. Bukan kayak gini saya ntar khotbah nih, ya. NDC biasa, transfer, sebret. Sudah gak pakai amplop lagi sekarang. Saya beritahu pada saudara, cara Tuhan memberkati bukan cuma karena pelayanan begini. Ada saja. Saya berkali-kali Pak Joshua ketemu orang yang bukan di gereja kami loh. Maaf Pak Pendeta, maaf loh. Salah apa kok orang ini minta maaf? Kenapa? Pak Pendeta maaf ya saya tanya. Loh kenapa? Nomor rekeningnya berapa? Aduh pertanyaan itu menyejukkan hati sekali. Saya berkali-kali ketemu seperti peristiwa begini. Halo? Sumbermu itu raja di atas segala raja. Saudara tahu arti kata Bapa? Father, bahasa aslinya Abah. Itu apa? Source, sumber. Lalu berikutnya, miliki budaya bersyukur dengan apa yang Tuhan sediakan kepadamu. Kalau enggak saudaraku, sampai kapan flexing saudaraku? Enggak jelas dia. Nanti ada temannya lebih lagi, apa followersnya lebih banyak. Enggak tenang orang-orang seperti itu. Mengetahui identitas dalam Kristus sudah saya beritahu tadi. Nah ini penting. Bagaimana mengatasinya lagi? Berdamailah dengan dirimu sendiri. Halo, Matius 22 ayat 39 Yesus berkata begini. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tahukah saudara maksudnya Yesus begini? Before you love other, you have to love yourself. Sebelum kamu mengasihi orang lain, kamu harus mengasihi dirimu sendiri. Atau begini, I love you because I love me. Aku mengasihi kamu karena lebih dulu aku mengasihi diriku. Maksudnya apa? Aku udah beres dengan diriku. Aku udah sembuh dengan diriku. Aku udah damai dengan diriku. Selama kita belum pernah bisa menerima diri kita, selama kita belum pernah berdamai dengan diri kita, kamu tidak akan mungkin mengekspresikan cinta dengan baik kepada orang lain. Termasuk istrimu, termasuk suamimu. Kenapa rumah tangga banyak cekcok? Karena belum selesai dengan pribadinya. Gak jelas identitasnya. Selalu ada kurang. Tapi sekarang mulai belajar mengerti siapa kamu di dalam Kristus. Dicipta serupa segambar untuk memerintah bersama Yesus di muka bumi ini. Kamu bangsa kudus, imamat rajani, umat kepunyaan Tuhan, biji matanya. Kamu berharga di mata Tuhan. Ketika kamu damai dengan dirimu, kamu sembuh menerima dirimu apa adanya. Kamu akan mudah mengekspresikan cintamu kepada siapapun orang lain. Termasuk pasanganmu. Dan yang terakhir, memahami simplicity is greatness. Aduh, hidup sederhana itu mulia Pak. Hidup sederhana itu greatness. Wow. Saudara, tapi Pak Pendeta kelihatannya kok pakai cincin-cincin segala. Ini mereknya Ratu saudara. Do you know Ratu? Oh Ratuku, tidak beli. Pak, kalau orang Jepang bilang Casio. Do you know Casio? Dikasih orang. Tapi orang Nusa Tenggara Timur beda lagi. Ini namanya Sumba. Pulau Sumba tahu? Sumbangan. Semua. Saya pikir iya ya. Sepatuku Casio. Jas saya ini Casio. Wow. Ya, nanti dia bayar royalti sama saya. Promo. Apa ya? Jam tangan iya loh. Ini pun pemberian semua Pak Joshua. Yang enggak cuma celana dalam Pak. Yang dalam-dalam beli sendiri. Enggak, saya sedang bersaksi gini cuma saya mau kasih tahu sama saudara. Bahwa Tuhan itu sumber. Dia bisa bergerak memberkatimu melampaui gaji-gajimu. Asal kamu prinsip firman kamu tegakkan. Lewi itu enggak miskin. Lewi itu punya tanah, Lewi itu punya rumah. Jadi kalau dibilang sekarang pendeta itu enggak usah dikasih karena itu Lewi itu bekerja juga. Dia memang suku yang melayani, tapi Lewi juga ada banyak ayat di firman Tuhan. Kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Joshua, kitab Nehemia menceritakan bagaimana Lewi itu juga punya rumah, punya ladang. Jadi
hati-hati anak muda untuk siaran di TikTok tuh. Kalau enggak data kebenaran firman-Nya valid. Orang jadi akhirnya karena tidak menabur bagaimana mau diberkati. Kami teguh kembalikan perpuluhan. Lakukan ini, tolong orang miskin. Bang, saya dikasih karunia Tuhan tulis buku. Saya tulis beberapa buku. Dan penjualan buku bagus banget. Keuntungannya bisa ratusan juta satu buku. Keuntungan bersih ya. Dan kemudian Tuhan suruh membagi. Aduh asik banget, berarti bisa nabur. Orang nabur pasti akan menuai Pak. Jadi semua kita mesti atur. Dan yang terakhir sekali, apakah ada contoh di Alkitab flexing? Minta tambahan 2 menit Pak ya. Yang pertama, banyak saudaraku di Alkitab Daud, raja yang pinter menyembah, yang ganteng, yang keren ini saudaraku. Ternyata satu kali tergoda waktu memindahkan tabut perjanjian dari Kiryat Yearim ke Baale Yehuda, ke Bukit Sion saudaraku. Apa yang terjadi? Dia nggak tanya Tuhan. Dia langsung mindahin, dikasih apa? Mindahin tabut perjanjian. Tujuannya mulia loh, tujuan mulia. Motivasinya bagus. Dia kasih kereta lembu yang terkini, mewah. Kedua, dia pakai pakaian raja, limited edition. Yang ketiga, dia kawal saudaraku dengan imam-imam kakak beradik. Lalu yang ini berikutnya, yang saya kategorikan flexing. Dia undang 30.000 orang. Pasukan praise and worship, pujian penyembahan. Terheboh sejagat raya sampai hari ini. Seharusnya nggak perlu sampai 30.000 lah ya. Wah menari-nari, Daud menari-nari sekuat tenaga. Tiba-tiba waktu lembunya tergelincir, imamnya bernama Usa mau pegang tabut perjanjian. Pap! Langsung dibunuh sama Tuhan, meninggal dunia. Daud takut lalu titipkan ke rumah Obed Edom. 3 bulan Obed Edom diberkati. Apa kesalahan Daud? Daud menemukan beberapa hal. Pertama, tidak perlu pakai kereta lembu yang mewah. Cukup dipikul oleh imam-imam Lewi saja. Yang kedua, nggak perlu pakai pakaian raja yang mewah. Pakai pakaian imam yang sederhana. Ketiga, harus ada korban yang menghasilkan darah yang dipersembahkan. Saudaraku dikasih Tuhan, baru kemudian tabut perjanjian bisa dipindahkan sampai ke Bukit Sion. Siapa lagi flexing? Raja Ahasveros di kitab Esther. Dia pamerin hartanya kepada banyak orang. Sampai Ratu Wasti pun harus dibuang. Siapa lagi? Hizkia pamer kekayaan di depan Raja Nebukadnezar. Sampai bait Allah, kekayaan emasnya ditunjukkan. Istananya ditunjukkan. Satu hari Raja Nebukadnezar ini pun yang menghabisi semuanya. Seisi istananya. Dan meluluh lantakkan bait suci. Anania Safira, suami istri kompak flexing. Pamer harta, udah beli tanah, jual tanah. Gak jujur saudaraku. Yang istrinya datang terlambat karena suaminya, saya serahkan ini penjualan tanah kami Pak. Petrus bilang, ini bener semuanya. Semuanya saya serahkan, padahal dia bohong. Sebagian dia ambil buat dirinya. Langsung, pek, kamu mendustai Tuhan. Kamu mendustai Roh Kudus, pek, langsung mati. Saya tidak bisa bayangkan Pak Joshua, kalau itu terjadi hari-hari ini. Orang yang sedikit sombong, pek, bohong, pek, mati. Habislah kita. Saudaraku, istrinya, kenapa kok gak langsung? Saya renung, kok gak langsung sama suaminya? Saya percaya dia ke Kapsalon. Manicure, pedicure, dan cure lain-lain. Perawatan dulu, Mak. Aduh, kenapa? Mau di depan jemaat, mau bersaksi. Gue mempersembahkan penjualan tanah. Padahal bohong. Pamer. Dan akhirnya suaminya baru selesai dikubur. Pengubur datang, istri juga bilang gitu. Shalom. Udah terima ya duitnya ya. Apa itu? Semuanya saya persembahkan. Petrus bilang, kamu sama seperti suamimu. Kamu bohong Roh Kudus. Mati juga. Flexing. Berbahaya. Tapi belajar seperti Yesus. Lemah lembutlah dan rendah hati. Hiduplah apa yang Tuhan percayakan dalam diri kamu. Kembangkan. Cari cara benar. Jangan pernah shortcut. Bersyukur senantiasa. Saya yakin hidupmu sejahtera. Kalau ada orang lebih diberkati, saudara akan terus berkata, memang dia berusaha keras, biarin. Oh dia mencuri, oh dia korupsi apa, biarin. Itu urusan dia. Jangan ikuti orang seperti itu. Ntar ketemu KPK. Kalaupun gak ketemu KPK, ketemu pengadilan yang akan datang. Yang gak bisa disuap, gak bisa dipengaruhi
oleh harta kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati Anda.